Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita muliakan saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita boleh melewati hari-hari kita. Kita boleh ada di bulan yang baru ini, semua oleh karena kasih penyertaan. Sebabnya mari kau naikkan syukurmu kepada Tuhan. Maka terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam setiap perangan kami. Biarlah hidup kami ini terus tetap memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami umat datang kepadamu. Kami datang merendahkan diri kami kepadamu, mengangkat hati kami memuji menyembah Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu besar bagi kami. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Allah yang bertanda di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami ada sebagai kami, itu atas anugerah yang Kau berikan ya Bapa. Kalau kami telah melewati kebulan-kebulan dan ibadah awal minggu pertama di bulan Maret ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, teramat baik buat kami ya Bapa. Sebelum kami memulai ibadah kami ya Bapa, ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa, supaya kami layak ya Bapa di hadapan-Mu menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa ya Bapa, yang kami sembah ya Bapa. Urapilah kami ya Bapa, urapilah hamba-Mu Tuhan, urapilah kami ya Bapa yang melayani-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu mengurapi ruangan di sini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau kami ada berkumpul bersama di atas kasih-Mu, kami rindu Bapa sebagai dari firman-Mu. Untuk itu Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi WR, pemain musik, singer, baik alat-alat yang kami pakai, biarlah pengurapan Allah mengurapi kami semua ya Bapa. Tapi kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa. Untuk itu kami akan bersatu hati, kami terkik di dalam Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi ruangan ini, kuasa-Mu Tuhan Yesus yang ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, masih banyak jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau antar mereka ya Bapa sampai tiba dengan selamat, sehingga bisa berkumpul memuji Engkau menurut sebagian dan sabda-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang mengurapinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dari awal ke akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, kuasa-Mu bekerja di atas pujian kami. Kuasa-Mu bekerja di atas hati yang menyembah. Haleluya. Mari buka hatimu, angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan.
Hanya Engkau yang layak kami puja, hanya Engkau yang layak kami sembah. Dalam kudus hadirat-Mu, ampiri kata kasih karya-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segala. Lagi dari awal katakan pujian ini, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Ku menyapa dalam kudus hadirat-Mu, amin. Kata kasih
bekerja saat ini dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Dalam pujian dan kalau hormat kemuliaan hamba Bapa. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami yakin Engkau ada, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi. Mari jemaat Tuhan menaikkan pujian ini, katakan. Iman kami kepada Tuhan. Engkau yang sedang menggunakan, Engkau yang sedang melawatkan hidup kami. Dengan kuasa yang tak terbatas itu kami percaya dengan Tuhan. Tangan di hadapan Tuhan. Oh, ini
kemenangan jadi milik kami. Kami pulang dengan sukacita. Kami menang dari persoalan, kami menang dari setiap pergumulan kami. Karena bersama dengan Yesus kami lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, siap kami lebih untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sambil salam kiri kanan ke belakang, bahwa Dia adalah kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Kita adalah umat yang lebih dari kemenangan. Kita adalah umat yang berkurang dari setiap dan kami bersama-sama dari oleh kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini segala dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat berlawan?
Terima kasih Tuhan buat kemenangan Tuhan sudah beri bagi kami. Kami bisa kalahkan kuasa setan. Kami bisa kalahkan kuasa iblis karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kami. Karena kami adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Yesus, karena firman-Mu yang jadi manusia mengangkat hidup kami, menebus kami, memberi kemenangan dalam setiap kami. Kami percaya firman-Mu itulah yang menerangi setiap jalan hidup kami. Firman-Mu itulah yang bisa kami menuntun setiap kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia yang di antara kita. Ada hidup dalam bagi manusia, berkata bagi kemuliaan firman jadi manusia. Firman jadi manusia di antara kita, di antara kita. Ada hidup dalam bagi manusia, berkata bagi kemuliaan Yesus adalah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku. Kau hidup bagi setiap orang. Firman bagi manusia, menjadi manusia.
Firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan, supaya kami mau dengar-dengaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh, agar firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukannya juga dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami yang datang ke sini Tuhan, dengan segala beban yang ada di dalam diri kami Tuhan, kami mau merasakan kemenangan terjadi Tuhan hari ini Tuhan, bahwa kami kembali ke rumah nanti Tuhan dengan membawa kemenangan, pemulihan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mohon diperbaharui dengan kehidupan kami yang baru, yang penuh semangat Tuhan. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan, kiranya Engkau pakai Tuhan persembahan ini Tuhan menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, dan biarlah tangan-tangan yang memberi Engkau berkati Tuhan, dan biarlah mereka memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu, kita akan beri persembahan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Salam sejahtera, salam diberkati Tuhan buat kita semuanya. Dan saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini.
Nah, saudara, berkaitan ibadah, saudara, kita untuk tempat ya, saudara, kita tentu beribadah di tempat ini berarti tinggal satu kali lagi. Ya, jadi minggu depan itu terakhir beribadahnya di sini. Setelah itu kita sudah ibadah peresmian gereja yang baru tanggal 15 Maret dan sudah seterusnya sudah di sana. Ya, itu informasi dari saya ya, dan saudara bantu dalam doa juga, saudara, karena kita ini mendadak yang ternyata ya kita kan tidak tahu apa-apa kalau pasang lift itu. Ternyata mereka membutuhkan apa namanya ukuran 0, berapa untuk listrik, saudara, dan itu ternyata itu mesti dibor kedalaman sekitar 25, pokoknya paling rendah 25 meter, sehingga ya soalnya kita juga kelabakan juga ini, dan akhirnya kita coba bicarakan ya, dan kemungkinan mereka akan besok mulai ngebor lagi. Jadi kemarin kita hanya meeting lagi gimana cara lewat kabelnya. Kalau bobok tembok, saya bilang nih waktunya udah mepet, karena mesti taruh ke lantai 3 itu kabelnya dari dalam tanah 25 meter ya, jadi tembaga itu ya, dan mesti naik. Ya, jadi saudara, kita juga tidak tahu, saudara, ada hal-hal yang di luar pemikiran kita, kemampuan berpikir, tapi kita bantu dalam doa supaya pengerjaan ini bisa berjalan dengan baik ya, saudara, berjalan dengan baik sehingga nantinya itu akan lewat di belakang dan agak sedikit kelihatan itu, tapi mereka akan masukkan dalam pipa. Jadi kalau di belakang nanti kan ada pipa yang nongol di dinding. Nah, itu karena saudara, itu karena melewati yang baru mau dibor mulai besok itu. Ya, oke, itu saja sebagai informasi saya. Jadi untuk gereja yang baru. Nah, saudara, juga berkaitan nanti terakhir minggu depan, khususnya anak-anak muda ya, kalau saudara seandainya ibadah pagi, tetap saja jadwal ibadah saudara, entah mau pagi atau sore. Tapi kalau memang saudara datang yang muda-muda saja, kalaupun orang tua yang masih muda boleh juga. Ya, orang tua masih muda dan muda-muda umur, entah saudara masih perempuan atau laki, nah gitu aja, pokoknya masih muda, masih kira-kira masih boleh membantu kita. Datang minggu depan selesai ibadah sore. Nah, karena setelah ibadah sore ini kita akan gotong di kursi. Kalau banyak orang kan cuma oper satu-satu sampai di luar selesai ibadah. Nanti hari Senin itu ya kalau ada di antara saudara yang sudah libur atau apa ya, kita akan minta bantuan juga. Kita akan cari mobil, mungkin pakai lalamo aja. Jadi kalau jemaat sini saya lihat ada mobil tapi box muat kursi kan agak susah itu ya. Kalau mungkin atau ada di antara jemaat yang mobil bak terbuka, kita bisa pinjam juga untuk angkut kursi dari sini ke sana. Tapi kalau tidak ada, kita bisa pakai. Banyak hal harus kita kerjakan setelah minggu depannya. Oke, itu saja ya, sekali lagi. Jadi nanti minta tolong yang bapak-bapak yang masih muda gitu, dan anak-anak yang muda, entah laki atau perempuan, nanti minggu depan sore ya boleh ibadah sore, dan kalau sudah ibadah pagi boleh datang sekitar jam 6 lah ya, setengah 7 bubar, kita langsung potong itu, taruh di bawah kursi. Ya, itu saja, mimbar, pokoknya macam-macam, kita angkat alat musik, sound system sana, karena ini mau ditaruh lantai 3 sudah, jadi sound system sendiri. Kalau lantai 2 kan sudah, lantai 3 belum ada. Memang kita siapkan sound system ini untuk lantai 3 untuk dipakai ibadah lantai 3 itu, sekolah minggu, kegiatan mingguan kita, YMB, WSP pria, kita akan pakai lantai 3. Karena kalau kita pakai lantai 2 kan besar ruangannya ya, nanti terlalu mungkin boros di listrik juga ya. Nah, kalau di ruangan itu kan kita di lantai 3 kita bikin lebih lebar dari ini lah, kan tak salah 6 meter. Kalau ini 4,5, kalau itu 6 meter kali 1025, 6 kali 1025. Nah, itu kita bikinkan satu ruangan di lantai 3. Ya, itu ya sebagai informasi supaya saudara bisa tahu begitu ya. Oh ya, nanti kita kalau sudah ibadah di sana, itu ibadahnya di jam 9. Nah, ibadah juga gabung dengan sekolah minggu. Maksudnya bukan gabung ya, berbarengan. Jadi ibadah lantai 2-nya umum, nah lantai 3-nya itu sekolah minggu. Jadi tapi jam 9. Jadi anak-anak pun kadang-kala orang tua di sini kan pulang dulu jemput anaknya gitu ya, baru sekolah minggu. Nanti kalau di sana berbarengan di jam 9.
Ya tentu setelah tanggal 15 ya. Oke, itu satu saudara gambaran bagi saudara sehingga kita bantu dalam doa, sama-sama berdoa. Satu lagi, jangan lupa hari Selasa, Rabu, Kamis, ada ingat nggak? Puasa ya, oke ya. Puasa Daniel itu tidak makan daging, tidak makan ikan. Nah begitu. Pokoknya saudara boleh makan nasi, boleh makan sayur, pokoknya sayur, buah itu aja. Pokoknya jangan makan daging aja. Begitu. Jangan makan ikan aja begitu ya. Itu aja nggak boleh makan selama 3 hari. Kayak kemarin ya, jadi makan terakhir hari Senin. Nah Selasa tidak boleh makan, Rabu tidak boleh makan daging ya dan ikan. Kamis juga tidak boleh makan daging dan ikan. Nanti mulai boleh makan hari Jumat. Nah gitu. Bisa paham ya? Oke, puji Tuhan. Dan waktu lalu saya lihat ada ya mungkin 80% jemaat di sini melakukan itu ya, doa puasa Daniel. Dan syarat juga kita dapat melakukan juga nanti mulai hari Selasa ya. Begini ya, saya sudah bilang lalu, salah satu tujuan kita berpuasa adalah salah satu ya saudara, mengembalikan posisi iman kita itu kepada Tuhan. Ada kalanya kan kita itu posisi iman kita itu udah entah ke diri sendiri, entah ke persoalan dan masalah. Jadi berpuasa itu salah satunya mengembalikan iman kita, arah iman kita kepada Tuhan. Dan tentu ada pergumulan-pergumulan baik pribadi dan juga gereja kita yang baru bawa di dalam doa. Segala persiapan itu supaya berjalan dengan baik. Doakan juga saudara kita kan yang meresmikan gereja, ketua umumnya Gereja Pantekosta Indonesia, baru ketua majelis pusat ya, dan kedua yang akan datang juga dari Kementerian Agama, didoakan itu mas saya. Dan ketiga kepala desanya akan datang dari pihak pemerintah, dan keempat ketua majelis daerahnya Jawa Barat, yaitu yang akan tentu bagian dari otoritas-otoritas dalam seremonial yang tentu tidak menyalahi kebenaran firman Allah, dan justru itu harus kita lakukan ya saudara, untuk dalam hal seremonial otoritas ini dalam hal peresmian gereja. Oke, itu saja saudara. Kepada panitia didoakan juga, karena semakin dekat semakin sibuk mereka ya. Panitia bekerja, beri kesehatan, beri kekuatan supaya mereka bekerja bisa maksimal, dan Tuhan terus memberkati. Oke, Tuhan terus memberkati. Demikian saudara, saya menyampaikan beberapa pengumuman bagi saudara, dan sekarang kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan. Begini, kita akan melanjutkan tentang visi misi gereja Tuhan, atau yang Tuhan taruh di gerejanya Tuhan di tempat ini untuk kita jalani. Nah sekarang saudara, waktu lalu kita sudah masuk pada visi misi kita gereja Tuhan di tempat ini? Mengasihi Tuhan dan sesama. Jemaat Tuhan di tempat ini mesti ingat ya, kalau orang luar tanya visi misi gereja kamu apa? Kan gitu. Visinya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi kita itu visi itu kan mau menjadi, kita ini menjadi jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan sesama, itu aja. Dan juga misi kita adalah menjangkau domba yang hilang, domba yang tersesat, domba tidak bergembala, domba yang domba yang sedang mencari tempat pengembalaan, dan jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan. Oke, nanti kita akan bahas misi itu. Sekarang masih di visi. Visi yang kita sudah bahas saudara adalah mengasihi Tuhan. Nah, bentuk-bentuk mengasihi Tuhan itulah yang kita bahas. Sekarang juga adalah mengasihi sesama, dan bagaimana bentuk-bentuk mengasihi sesama. Nah, sebab itu berkaitan dengan itu tentu kita landasi dulu dengan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25. Sudah dapat? Lukas 10 ayat yang ke-25. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bergantian ya. Buka Alkitab kita masing-masing, karena kita tidak akan dapat pelayanan multimedia kalau pembacaan pertama. Saya dulu baru saudara ya. Orang Samaria yang murah hati, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus padanya, jawabmu itu benar, perbuatan demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang berpikir dia jatuh telah menyambung yang saja melakukan dosa besar. Tetapi dalam hukumnya dan sesudah itu lagi bersama. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang yang datang ke tempat itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi padanya lalu membawa tukang-tukangnya. Sesudah ia meminta kemudian ia menaikkan orang itu ke atas sesuai dengan sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara 3 orang ini mendapat adalah sesama manusia dari orang yang Bersama-sama 2, 3. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya, saudara, jelas di sini saudara berbicara mengenai hukum di mana saudara kita lihat adalah hukum yang utama dan yang terutama begitu ya, yang sedang dipertanyakan juga oleh ahli Taurat kepada Yesus Kristus. Dia sedang bertanya, guru, apa yang harus aku perbuat, ayat 25, untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Dia berkata, ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mari kita akan mulai saudara. Dari pembacaan ini, kalau saudara lihat saudara bahwa ada terjadi satu percakapan antara ahli Taurat dengan Yesus mempertanyakan mengenai bagaimana nanti saya kalau hidup kekal di sorga. Saudara, dalam hal ini pertama begini saudara, bahwa Yesus pertama mau mengajarkan kepada ahli Taurat bahwa bagaimana orang ketika itu mau hidup di sorga, engkau tidak hanya sebatas percaya Tuhan, tetapi engkau harus memiliki bentuk-bentuk mengasihi Tuhan dan sesama. Itu yang akan membuktikan bahwa engkau adalah betul-betul orang percaya Tuhan. Jadi kalau orang mempercayai Tuhan, dia harus menunjukkan satu bentuk itu saudara. Bentuk dia percaya kepada Tuhan adalah saudara, dia menunjukkan untuk bentuk mengasihi Tuhan. Kita sudah bahas waktu lalu. Tetapi tidak terbatas di sana juga. Tuhan bilang kamu juga tidak boleh hanya memiliki bentuk mengasihi Tuhan, tapi kamu juga harus memiliki satu bentuk mengasihi sesama kalau kamu mau tinggal di sorga. Jadi poin utamanya bahwa kalau kamu mau tinggal di sorga, kamu tidak hanya menjadi orang yang percaya Tuhan. Tidak terbatas di sana. Jadi kalau ada orang seandainya begini, oh saya ini orang sudah percaya Tuhan, tapi kalau hanya terbatas percaya Tuhan tapi tidak ada bentuk-bentuk bukti dari engkau percaya, Tuhan bilang kamu itu bukan orang yang akan tinggal di sorga. Nah, jadi ketika Tuhan bilang begitu, saudara, apa yang dia berkata, guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal di sana? Yesus berkata, Yesus mau tanya kepada dia, kamu tahu nggak Taurat itu? Jadi bersandar nggak berdasar pada firman itu? Oh tahu, dia bilang apa? Tertulisnya apa di sana?
mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, saudara, dari hal itu, saudara, kalau kita lihat begini ya, saya kasih narasi dulu di sini. Saudara lihat, saya kasih gambaran. Di sini kan ada namanya ahli Taurat, ada juga Yesus, saudara. Dalam hal ini dia punya satu pribadi, dua natur. Dia natur Allah, natur manusia. Jadi yang terlibat di sini ya, baru ada siapa lagi? Ada Yesus, ahli Taurat. Ada juga orang Samaria. Ada juga orang dari Yerusalem dirampok, dan ada juga pemilik penginapan. Oke, jadi ada di dalam satu cerita ini ada sekitar 5 orang saudara yang terlibat di dalam cerita yang Yesus tampilkan untuk memberi penjelasan kepada ahli Taurat ini. Nah, mengenai bagaimana mengasihi sesama, Yesus mau beritahu kepada dia, mengasihi sesama bukan sekedar hanya tertulis di dalam firman Allah. Memang itu landasan, itu undang-undang, itu hukum, itu dasar semua untuk kita melakukannya. Karena firman Allah berkata, tanpa mendasari firman Allah, saudara, yang kita lakukan itu sia-sia. Jadi memang harus mendasari dengan kebenaran firman Allah. Nah, dari saya katakan tadi, saudara, dari tokoh-tokoh ini yang Yesus perlihatkan, kita akan lihat dulu begini. Yesus saya kasih gambaran begini. Antara yang Yesus ceritakan ahli Taurat ini, ada Lewi tadi ya. Jadi banyak berarti ya. Bukan cuma itu. Kalau saya kurang, tolong kasih tahu saya ya. Jadi saya ulang lagi. Berarti ada Yesus, ada ahli Taurat, ada juga imam, ada orang Lewi, ada yang dirampok, ada penyamun, pemilik penginapan ya. Berarti ada 7 ya. 7 tokoh-tokoh yang kita baca di sini. Ya, apakah tokoh negatif atau tokoh positif? Ya, begitu ya. Nah, dari sini saudara, saya mau kasih gambarkan begini saudara. Saya bagi 2 dulu ya saudara. Ini kan orang Samaria yang baik hati. Nah, saya bagi 2 dulu begini. Sini itu Samaria, sini itu Yerusalem. Oke, jadi yang saya katakan ini, saya mau sebut ini sebetulnya 2 kerajaan berbeda. Yang dulunya satu kerajaan Israel, tetapi ketika terbagi 2, kerajaan itu terbagi 2. Jadi yang satunya Samaria, satunya adalah Yehuda. Nah, kalau saya bilang Yerusalem itu Yehuda. Kalau saya bilang Yehuda berarti Yerusalem. Kadang-kala ucapan saya begitu. Nah, di sini Samaria. Oke, saya kasih gambaran saudara untuk menemukan bagaimana penting sekali mengasihi sesama itu. Saya masuk dulu di Yehuda. Nah, saya bilang tadi ada 7 tokoh yang kita bicarakan di sini. Nah, di sini saudara, saya bilang saya berdiri di Yehuda. Di Yehuda ini tokoh-tokoh di sini ada Yesus, orang Yehuda atau Yerusalem, ada imam, orang Yehuda atau Yerusalem, ada ahli Taurat, orang Yehuda atau Yerusalem, ada Lewi, orang Yehuda, orang Yerusalem, ada orang yang dirampok itu orang Yehuda atau Yerusalem. Oke, jadi ada 5 ini. Si perampok ini tidak ditakas tahu dari mana dia. Tentu bukan dari Yerusalem dia. Si perampok ini muncul dari mana kita tidak tahu, saudara. Tetapi tahu-tahu diceritakan bahwa ada perampok merampok orang Yerusalem, orang Yehuda. Nah, ketika dia dirampok habis-habisan, bukan saja dirampok katanya, tetapi dipukul. Yesus memberikan cerita itu. Tetapi dia bukan cuma dirampok, tapi dipukul hampir mati orang itu. Nah, tetapi ketika datang orang yang dirampokkan, dipukul orang Yerusalem nih, datanglah orang sebangsanya Yerusalem, yaitu dibilang datang imam-imam. Dia lihat, kenapa itu ada orang dirampok. Orangnya sudah ngap-ngapan, sudah mau mati karena dipukul juga sama perampok. Dia sudah tidak punya apa-apa. Imam datang lihat, udah, dia pergi. Hal yang sama, datang lagi orang Lewi, lihat lagi, dia bilang, apa itu orang terbaring di pinggir jalan? Dia lihat lagi, dirampok, sudah nggak ada uang, dia luka-luka. Pergi lagi orang Lewi. Nah saudara, setelah orang-orang ini lihat, Yesus berkata begini, setelah itu
ya, datang juga di sini siapa tadi saudara? Orang Samaria. Nah, orang Samaria ini saudara datang, dia lihat lagi perjalanan. Oh, ini dirampok. Orang mana? Oh, orang Yerusalem. Waduh, kasihan dia ini. Oke, tidak ada dia tanya orang Yerusalem. Dia lihat, oh ada orang dirampok. Udah, dia ambil orangnya, dia tolong. Harusnya keledai itu buat dia naik, tapi dia turun dari keledai, dia naikkan orang itu ke keledai. Sehingga dia pergi kepada, oh berarti ada kurang satu tadi orang penginapan itu ya. Kalau saya udah jawab, udah bilang atau belum ya. Dia bawalah ke dalam penginapan dulu. Kamu tolong, ya sekalipun malam itu dia nginep juga di situ. Setelah mereka rawat, minyakin dia, bersihkan dia, pakai anggur atau alkohol, ya cara membersihkan luka ya. Bersihkan dulu sampai pagi hari. Tentu ini orang Samaria, dia akan melakukan perjalanan bisnis mungkin pada waktu itu ya. Sehingga dia berkata begini, tolong rawat orang ini, pokoknya biayai dia, saya kasih uang, dan sekiranya nanti uang saya titip ini kepada penginapan itu masih kurang dalam perawatan orang ini, saya pulang dari urusan bisnis saya akan bayar semua kekurangan dan biaya penginapan di tempat ini. Oke, itu cerita narasi yang saya buat bagi saudara, sehingga saudara muncul Yesus berkata begini kepada ahli Taurat ini, ayat yang ke bagian kedua terakhir, ayat berapa itu? 36. Coba kita lihat 36. Kita baca 1, 2, 3. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamut itu? Jadi yang digambarkan ketiga orang ini cuma Yesus munculkan imam yang lihat pergi, Lewi juga yang lihat pergi, tinggalkan lagi, baru orang Samaria yang lihat dia tolong dan dia rawat sampai dia biayai. Baru Yesus munculkan pertanyaan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Kalau kita jawab siapa yang memperhatikan orang sesama manusia adalah orang Samaria. Nah, perhatikan saudara, saya kasih gambar sebelum saya jelaskan tentang sesama manusia. Nah, penting bagi kita, ini yang sedang kita jalankan visi kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebelum saya masuk ke sana, saya jelaskan lagi masih kondisi keadaan antara orang Samaria dan orang Yerusalem ini. Saudara, orang Samaria dan orang Yerusalem itu adalah dua kerajaan yang saling musuhan. Saling musuhan sebetulnya. Kalau orang Samaria itu ketemu orang Yerusalem, mereka lihat orang Yerusalem, mereka akan mencibir orang Yerusalem. Sebaliknya juga orang Yerusalem seperti itu, mencibir orang Samaria. Tetapi saudara, dalam hal ini juga orang Yerusalem memang selalu melihat orang Samaria itu adalah orang yang saudara, stratanya lebih di bawah, ya lebih di bawah strata mereka. Jadi lebih cenderung orang Yerusalem lah yang meremehkan orang Samaria. Nah, saudara, orang Yerusalem kalau mereka mau balik ke Galilea, jadi mereka punya daerah kan begini, saudara. Sama dengan sana saya kasih gambar begini. Ini daerah Bogor ini bisa sampai ke villa sana, gitu ya, sampai villa. Tapi kalau saudara sana mau ke Transmart sana ya, atau mau ke tol Cibubur sana, jangan lewat tol jalan bawah. Saudara, petanya ini, peta Bekasi, saudara itu akan sampai di Citra Grand, dia begini, saudara, muter begini. Nah, seharusnya kalau kita sana mau pergi ke seandainya ke Transmart begitu ya, kita akan lebih mudah ya ikut alternatif kan, jalan potong kan. Nah, itu saya kasih gambaran begini. Begitu juga peta dari Samaria. Bagian dari Yehuda itu dia begini, saudara. Bagian dari Yehuda di Yerusalem, nanti dia akan muter begini, saudara. Baru di balik sini itu Galilea. Masih kerajaan Yehuda. Jadi dia ada masuk begini. Otomatis saudara, kalau dari Galilea mau pergi ke Yerusalem, paling dekat mereka jalan potong jalan lewatin Samaria. Tapi saking bencinya orang Yerusalem, orang Yehuda terhadap Samaria,
mereka akan memilih jalan muter daripada injak tanahnya orang Samaria. Saking bencinya mereka. Nah, oke, saya sengaja memunculkan ini, ada narasi kebencian, supaya saudara bisa menemukan kenapa Yesus menggunakan perumpamaan ini atau peristiwa ini untuk melihat tentang kasih kepada sesama. Itu maksud saya, supaya saudara bisa dapat, oh, tidak semudah itu. Saudara, kalau kita menarik dalam kehidupan sekarang, bagaimana kalau orang itu, sedang kita benci orang itu, Tuhan bilang kamu kasihi dia. Saudara pernah nggak saudara tidak suka sama seseorang? Pernah nggak? Coba angkat tangan, siapa yang pernah tidak suka sama seseorang? Masih saudara bilang, aduh Pak Gembala aja angkat tangan, masa saya tidak angkat tangan kan? Ya silakan turun. Tentu kita pernah semua alami itu. Tapi sekarang kalau kita sedang ada dalam posisi itu, tidak suka sama seseorang, terus Tuhan bilang, kamu kasih sama dia. Mudah atau berat saudara untuk melakukannya? Berat saudara. Kita harus jujur, berat. Nah, tentu ada alasan-alasan tertentu membuat itu terjadi. Tetapi saudara, maksudnya firman Allah begini saudara, bahwa mungkin memang ada alasan-alasan tertentu dulu, ada persoalan terjadi, tetapi itu tidak boleh saudara mengikuti perjalanan hidup kita. Kasih itu saudara, kasih itu akan menolong kita. Karena begini saudara, ternyata itu kan begini, ketika kita tidak suka sama seseorang, yang rugi itu bukan orang lain. Bisa paham nggak saudara? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Benar nggak saudara? Kita sendiri yang rugi. Tidur yang kesel, jangankan jauh-jauh ke tetangga, ke orang lain. Kadang-kadang kita nggak suka mungkin sama istri, sama suami, sama anak, ada orang tua. Waktu mau tidur aja sudah susah banget tidurnya. Ya kan saudara? Belok kiri, miring kanan, miring kiri, kesel. Nah gitu saudara. Nah mungkin yang kita lagi keselin saudara, dia sudah pulas. Sudah tidur enak dia. Nah kitanya di sini lihat jam, aduh sudah jam 1, masih kepikir. Mungkin cuma sebatas itu. Tapi orang Samaria atau orang Yerusalem asal lihat orang Samaria, itu yang saya benci. Dia lihat, itu dia. Kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 4, tapi saya tidak baca ya saudara. Itu secara teks menulis di sana. Orang Samaria berkata begini, kepada Yesus pada waktu Yesus meminta air kan. Waktu Yesus mau dari Galilea mau ke Yerusalem, dia ajak para murid-murid melintasi tanah Samaria. Murid-murid kan sempat bilang, kok kita lewat sini? Lewat sini Yesus bilang. Jadi masuk ke tanah Samaria dan ketemu perempuan Samaria kan, minta air. Perempuan Samaria bilang begini, loh, kenapa kamu minta air kepada saya? Maksudnya begini, orang Yerusalem itu anti mau minum air di tempatnya orang Samaria atau bekasnya orang, piringnya, gelasnya orang Samaria. Oh mereka tidak mau. Makanya orang Samaria kaget, loh kok kamu mau pakai tempat minum kami? Bukankah kamu punya kebiasaan membenci kami? Yesus bilang, kamu itu manusia, saya itu manusia dalam natur manusia ya. Kita ini harus saling mengasihi. Kaget dia. Nah, saudara, oke, saya sudah menarasikan sedikit sengaja untuk memunculkan emosi saudara untuk ada dalam keadaan cerita ini maksud saya. Ya, karena saudara, ketika saudara tidak paham saudara latar belakang ini ya saudara mungkin ya sudah biasa. Tapi saudara, saya sengaja sekali lagi menarasikan ini, memunculkan ini loh kondisi keadaan, sehingga betapa penting kita akan melihat apa yang menjadi pertanyaan dari ahli Taurat tadi mengenai mengasihi sesama. Mengasihi sesama tidak hanya sesama Yerusalem, Yesus berkata, bukan hanya sesama orang Yehuda, tetapi ambil contoh kepada orang Samaria. Justru dia mengasihi orang Yerusalem. Dia tidak menyimpan kebencian. Dia mengasihi itu Yerusalem.
Sekalipun kalian membenci mereka. Wah, orang Yerusalem yang ahli Taurat ini kaget. Waduh, bagaimana caranya kami mau mengasihi mereka? Nah, Tuhan bilang, kalau begitu kan kamu bilang bagaimana cara hidup di sorga nanti. Ya lakukan ini dulu. Berarti kamu ini kalau menjadi orang percaya Tuhan, kamu tidak melakukan firman Allah. Karena firman Allah mengajarkan mengasihi sesama bukan yang dimaksud sesama Yerusalem. Sesama manusia. Orang Yerusalem itu manusia, orang Samaria juga semanusia. Namanya manusia harus dikasihi. Haleluya. Kita pernah, tapi ini hanya sebuah cerita masa lalu, tidak perlu saudara, hanya angin lalu untuk saya cerita. Kita pernah terbentuk, saudara, di tahun 98, mulai dari maksudnya ujungnya itu 98 ya. Sebelumnya saya sendiri pernah alami terbentuk yang, wah kamu Cina, saya pribumi, ya itu kan terbentuk dulu. Puji Tuhan sekarang sudah dihancurkan tembok itu. Sekalipun kadang-kala muncul-muncul tapi tinggal kecil-kecil saja. Tapi pemerintah sudah mencegah semua itu. Tapi itu pernah tumbuh. Pernah tumbuh. Karena saya merasakan pada waktu saya tahun 93 atau 94 ada di Karawaci sana. Persis di seberang mall itu. Seberang mall. Ketika peristiwa mobil yang saya kendarai itu ditabrak orang. Terus pokoknya urusan, terus mereka bilang, Cina kamu. Waduh, saya langsung berdiri, saya bilang, saya Indonesia. Saya Manado, saya bilang begitu. Jadi aparat juga langsung, kamu Manado? Ya nggak tahu dia apa, dia orang Manado juga. Atau keluarganya orang Manado, saya nggak tahu. Langsung dia mundur, langsung dia lari. Saya bilang tidak boleh bernegara begitu. Ya, itu belum saya jadi pendeta. Cuma minimal saya sudah tahu lah. Bernegara tidak boleh, atau sesama, jangankan bernegara. Di dalam Alkitab mengajarkan sesama manusia tidak boleh ada. Kamu memandang sesama manusia tidak boleh mengukur dengan, oh kamu warna kulitnya hitam, saya putih, saya tidak mau bergaul. Tapi ingat, saya bicara ini pernah terjadi dalam sejarah dunia. Sudah tahu Nelson Mandela di penjara karena memperjuangkan apa? Kulit hitam, ya kan saudara? Itu pernah terbentuk dan tumbuh di bumi ini dulu, saudara. Dan kulit hitam dijadikan budak. Saya ada muncul, siapa itu, Presiden Amerika, dia memperjuangkan itu. Tahun 60-an kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Dia perjuangkan, tidak berdasarkan Alkitab. Dia menjadi Kristen dan dia melihat sesama manusia yang dimaksud oleh firman Allah bukan warna kulit. Sesama kulit hitam mengasihi, sesama kulit putih mengasihi. Tidak, dia berkata. Firman Allah mengajarkan apapun warna kulitnya harus dikasihi. Orang kulit hitam mengasihi kulit putih, orang kulit putih harus mengasihi kulit hitam. Haleluya. Demikian juga dia mau, firman Allah maksudnya sesama manusia, bukan karena saya ini masih muda. Orang tua saya, oma-opa saya, mereka itu sudah kakek-kakek, sudah tua. Kadang-kala orang bilang, mohon maaf ya, ini hanya suatu cerita, sudah bau tanah. Sehingga kadang-kala tidak mau dikasih lagi, tidak mau dihormati lagi. Dan itu dilarang oleh Tuhan. Atau sebaliknya, kamu anak-anak, belum ada apa-apanya, belum tahu apa-apa, kita juga tidak mau mengasihi. Saya sedikit ya, saudara, saya banyak memberikan ilustrasi kesaksian. Saya ingat juga, saudara, jadi tiba-tiba ingat. Saya ingat waktu di kampung saya, jadi waktu saya masih mau peralihan kan, dari anak remaja, saya tidak mau kemana saya ini begitu, dalam posisi gereja. Terus saya ikutlah ibadah di pemuda remaja. Terus dia bilang begini, kamu masih anak-anak, jangan kesini kamu, jangan gabung kesini. Nah, saudara, itu melekat di saya, saudara. Wah, saya ditolak di situ. Sana kamu masih anak-anak. Nah, saudara, itu tentu cara pandang yang kadang-kala belum memahami, belum memahami. Sehingga saya mengajarkan untuk anak IMB di sini, justru yang ada sebaliknya.
bergenerasi, yang kira-kira yang sudah sekolah minggu, sudah SMP, tarik dia, ajak dia ngobrol supaya dia ada wadah terus, supaya dia melihat, oh saya harus ada dalam komunitas. Ya. Nah oke ya saudara, saya memberikan narasi-narasi ini saudara, supaya kita kembali kepada kebenaran firman Allah, apa yang dimaksud Tuhan mengasihi sesama. Jadi saya balik begini, sesama itu saudara, sesama manusia ini yang saya bilang begini, ini natur manusianya. Tidak boleh, oh dia tinggi, ini pendek. Soalnya kita kan ketemu orang saudara, ada orang yang pendek. Ya, saya nggak tahu sekarang ada istilah yang dibilang kalau orang pendek itu apa, tapi sudah bukan kayak zaman dulu kita bilang ya, apa itu dibilangnya? Saya juga agak lupa ya. Ya tapi ada di masyarakat suka bilang orang ya cebol, ya, begitu ya. Tapi mohon maaf kalau istilah saya sebut ini salah, tapi itu umum orang bilang, tapi mungkin sudah ada istilah yang baru. Ketika kita melihat, bukan melihat tinggi pendeknya, tapi kita melihat tetap dia adalah sesama manusia. Amin saudara. Karena dia bernatur manusia. Itu yang Yesus mau kasih ajar kita di dalam Lukas ini, dalam peristiwa ini. Jadi tidak boleh ada lagi begini, saudara, bahwa oh dia itu negara yang berbeda, jadi kita tidak mau mengasihi. Tidak boleh. Kalau bicara sama manusia, saya belum masuk pada poin-poin ini, tapi waktunya sudah mau habis. Di narasi saya membuka cara pandang ini agak panjang ternyata. Maksudnya begini, termasuk ketika bicara sesama manusia, saudara tidak boleh meletakkan agama. Memang kita agama Kristen. Maksudnya, mungkin kalau agama lain melihat kita, wah najis. Ya kan saudara, najis. Apalagi saudara baru lagi pegang sate B2. Tapi biarkan mereka terhadap kita begitu. Itu yang mau diperlihatkan oleh orang Samaria. Yesus mau bilang, kamu sedang melihat orang Samaria itu najis, tapi lihat orang Samaria terhadap kamu. Mereka tidak memandang, orang ini ya yang menolong ini, tidak memandang kamu itu najis. Karena yang ditolong itu adalah orang Yerusalem. Itu maksudnya. Nah, ini yang Yesus mau berikan cara pandang pada kita. Ini harusnya kan mereka secara negara berbeda, secara agama juga beda. Mereka Samaria beda agamanya dengan Yahudi, beda mereka. Mereka punya aliran sendiri, mereka punya Taurat sendiri yang hanya tidak mau memiliki Tauratnya kitab-kitab nabi-nabi orang Yahudi Yerusalem. Mereka tidak terima, mereka cuma miliki 5 Taurat aja. Itu orang Samaria. Jadi secara agama beda. Tapi kita lihat, Yesus mau mengajarkan kepada orang Yerusalem atau ahli Taurat ini, cara memandang manusia. Jangan pakai dasar dulu, oh agamamu beda dengan saya, oh negaramu beda dengan saya, oh kampungmu beda dengan saya. Itu bukan cara memandang manusia. Jadi Yesus mengajarkan tentu kepada kita, cara kita memandang orang lain, manusia itu saudara, pertama jangan pakai ukuran agama. Haleluya saudara, jangan. Pandang dulu, kamu itu manusia, saya manusia. Natur kita itu sama. Haleluya saudara. Jadi tidak boleh ada memandang, oh kamu suku, saya suku Minahasa, oh saudara suku Batak, oh saudara suku Jawa, suku Chinese, apalah macam-macam suku lagi dalamnya. Oh suku apa, di gereja kita ini banyak sekali suku-suku. Saudara, cara memandang orang tidak boleh dengan itu Tuhan bilang. Saudara silakan seandainya pandang saya manusia, oh sukunya Minahasa. Tapi suku tidak boleh membuat kita berubah memandang orang. Atau kita bertemu dengan agama yang berbeda, oh agama kamu beda, saya tidak mau berteman dengan kamu. Saya tidak mau bertetangga dengan si A karena dia beda agama. Tidak boleh cara pandang begitu. Haleluya. Nah, oke. Semua ini maksud saya begini, apa yang saya ceritakan tadi, saudara, entah dalam satu aplikasi hidup kita, sebetulnya bersumber kita melihat dari orang Samaria yang beda suku, beda agama, beda negara. Itu yang Tuhan kasih lihat. Tetapi orang Samaria ini memandang orang itu adalah sesama manusia. Amin. Jadi dalam hal ini begini, saudara. Saya harap saudara
kita di tempat ini, saya bilang begini, saudara. Seluruh manusia di muka bumi ini hanya memiliki satu natur yang sama, yaitu manusia. Itu saudara. Mau terlepas dia suku apa, agama apa, negara apa, kampung apa, daerah apa, tetap saja saudara, natur kita dengan mereka sama-sama manusia. Itu dulu yang harus kita pandang, saudara. Nah, kalau kita sudah dapat itu, berarti saudara, inilah yang akan menolong kita, saudara. Menolong kita melihat sesama itu, sehingga tidak, saudara, ketika memang, contoh begini, saudara. Seandainya kita diperhadapkan kepada orang yang seperti ini butuh pertolongan. Satu waktu ini sudah peristiwa lama ya saudara, peristiwa lama. Saya bahkan belum nikah. Nah, satu waktu saya masih posisi praktek, masih pengerja, praktek di satu gembala. Nah, tempat saya praktek itu waktu itu gembalanya motor ndak ada, mobil ndak ada, rumah masih kontrak. Jadi kebanyakan kami kalau pergi ke jemaat itu atau habis pelayanan itu rata-rata jalan kaki. Nah, saya ingat mungkin ada jarak 7 km sudah dari tempat ini. Tapi kalau saya lagi ada uang, saya bisa naik ojek. Ya, naik ojek lah. Atau naik angkot. Nah, pulang satu waktu dari pelayanan, saudara, saya karena ada ngobrol-ngobrol, yang lain udah pulang. Saya pikir, saya punya uang. Kalau saya ada 2.000. Nah, setelah saya lewat, saya lihat tuh, ada 2 orang lemes gitu. Di rumah yang lagi dibangun, tapi sudah ada atap, tapi belum selesai. Sepertinya saya bilang, ini tukang. Saya bilang, lagi ngapain saya gitu. Mereka itu ternyata agama seberang ya. Tadinya saya tidak tahu agama. Pokoknya saya cuma tahu dia itu sama manusia. Terus dia bilang, Pak, bicara mau lemes, kami ini belum makan. Loh, kok belum makan? Kalian kerja di mana? Kami disuruh jaga rumah ini. Waduh, nggak makan dari kapan? Dari kemarin. Selama ini kami cuma ganjal pakai air. Aduh, tuh orang, saya bilang, oke, sekarang begini. Jadi ini saya belum tanya kamu agama apa atau ini ya saudara. Saya langsung bilang saya punya uang 2.000. Sudah kamu sekarang beli dulu makanan. Karena zaman itu juga 2.000 masih lumayan saudara. Tahun 95 berarti ya. 95. Udah kamu bisa makan sampai besok masih bisa. Terus kamu berusaha bagaimana? Atau besok saya bisa ke daerah sini lagi. Nah, singkat kata saudara, ya udah saya pulang jalan kaki. Saya cuma melihat ini sesama. Nah, saya singkat kata ya saudara, di antara 2 itu salah satunya, saudara tahu nggak saudara? Nanti berapa bulan kemudian ketemu saya, dia sudah jadi orang percaya. Dia sudah jadi orang Kristen. Tadinya dia adalah orang Kristen. Wah, saya ketemu dia bilang, Pak, saya sudah ini, saya dilayani dan saya percaya Yesus. Saya semenjak ketemu, dia panggil saya waktu itu kakak. Kak, saya jadi bingung, saya mikir kok orang itu bisa begitu ya. Dia sampai rela pulang jalan kaki kok apa. Tapi ternyata Tuhan bekerja. Oke, maksud saya bersaksi ini begini. Jadi ketika melihat orang itu saudara, dia memang tidak boleh, itu mah tidak sesama, tidak seiman, tidak boleh saudara. Bahkan saudara, apalagi kita ini adalah gereja yang GPDI sebagai gereja misi ya saudara. Gereja misi maksudnya yang memang justru orang-orang ini itu adalah orang yang menjadi sasaran kita untuk memberitakan tentang Yesus. Haleluya saudara. Jadi ketika kita melihat sesama tidak seiman, itu saudara sebagai ini justru orang bagian jangkauan saya untuk saya menangkan jiwa dia. Jadi tidak langsung kita langsung menjauh. Ya oke saudara, saya sebetulnya belum masuk di poin-poin ini ya saudara, tapi saya narasi yang saya cerita berdasarkan Lukas cerita ini sebetulnya tujuan saya membuka cara pandang kita dulu. Membuka cara pandang kita tentang kasih kepada sesama sehingga kita jemaat Tuhan akan berbeda cara pandang kita terhadap sesama. Ya, karena kita terhadap sesama akan bertemu dengan macam-macam agama,
macam-macam suku, macam-macam saudara apa ya, warna kulit orang, beda-beda. Tapi biarlah saya akan sampaikan di sini, maksud saya begini. Saya harap kita jemaat Tuhan dalam menjalankan visi dari Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, cara pandang kita itu berbeda. Bukan berarti yang dimaksud sesama orang Kristen. Jadi sesama manusia. Amin, saudara. Sesama manusia. Ya oke, saudara, saya sampai di sini dulu. Nanti minggu depan saya coba akan lanjutkan. Saya masuk pada poin-poin, saudara, bagaimana bentuk kita mengasihi sama. Kita masih melihat bentuk daripada saudara orang Samaria ini. Tuhan Yesus mau perlihatkan, kamu itu kalau cuma tahu firman mengasihi Tuhan dan sesama, tapi tidak ada bentuknya. Ketika ada orang seperti di Yerusalem yang memang harus dikasih, kalau kamu tidak ada bentuk mengasihi, kamu sebetulnya bukan orang warga kerajaan surga. Makanya kita juga, mohon maaf ya, dalam teologi itu ada yang kadangkala kita menyebut sebetulnya ada orang Kristen ini, orang Kristen ada di gereja, tapi sebetulnya dia itu tidak masuk surga. Cuma kan kita tidak bisa menghakimi. Nah begitu. Ya, ada orang Kristen seperti itu. Makanya kan ada di Matius, mereka berkata, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu, Tuhan? Ya, tapi sebetulnya dia itu memang orang yang tidak masuk surga. Nah gitu. Ya, orang-orang yang apa ya, saudara, ya cuma maunya cuma ada di gereja begitu, tapi mau suruh bentuk mengasihi Tuhan dan bentuk mengasihi sama, dia bilang tidak mau. Nah gitu. Nah tentu dalam hal ini Yesus memberikan perumpamaan kepada ahli Taurat itu, suruh cek, kamu sebetulnya itu adalah orang yang mengasihi sesama, bentuknya apa? Atau cuma kamu tahu firman? Oh, kami ini punya visi mengasihi Tuhan dan sesama. Bentuknya apa? Nah, gitu sudah. Bentuk kamu melakukan visi misi itu apa? Bentuk kamu melakukan firman itu apa? Nah, orang Samaria tadi menjadi contoh bagi kita. Oke, nanti minggu depan saya akan masuk pada poin-poin mengajarkan kita bentuk-bentuk kita mengasihi sama seperti apa. Nah, itu nanti saya ajar minggu depannya untuk kita memahami. Oke, waktu saya sudah habis. Bilang dulu kiri kanan, kita harus mengasihi sesama. Amin. Ya oke, Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau berdoa. Petugas perjamuan mohon maju ke depan. Kita akan langsung berdoa. Petugas perjamuan mari ke depan, diri sini dan mari sini. Ada pesannya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mendasari visi gereja-Mu di tempat ini, untuk kami mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Allah yang sudah Tuhan taruh dalam iman percaya kami. Biar kebenaran firman Allah merubah cara pandang hidup kami, menjalani hidup kami di muka bumi ini. Biar kami seperti orang Samaria yang baik hati, cara memandang orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, roti dan anggur Engkau kuduskan. Benar-benar ini melambangkan tubuh dan darah Kristus. Setiap kami yang makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, kami dibasuh oleh darah Yesus. Yang makan dan minum ini, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, yang membutuhkan mujizat dinyatakan mujizat oleh Tuhan. Kuasa-kuasa jahat dihancurkan oleh tubuh dan darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan ini untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih buat tubuh dan darah Yesus yang kami nikmati, yang menyucikan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk, bukan dengan barang fana.
pegang roti dengan tangan kanan kita, roti yang telah dikuduskan, dikhususkan untuk membawa kita mengingat akan tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Saya percaya setiap kita yang makan dan minum, yang mengingat akan tubuh dan darah Kristus, kita mengalami mujizat dari Tuhan. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan kita. Dengar firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan ini. Haleluya. Mari angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri di dada. Berkata, Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah. Menyucikan saya dari segala dosa-dosa kita. Sepanjang bulan, minggu kita lewati, ada saja kesalahan kita, ada saja dosa kita. Tetapi anugerah Tuhan tidak bosan-bosan kepada kita. Tubuh dan darahnya tetap menyucikan kita. Terlebih saat ini, darah Yesus menyucikan kita. Tuhan, lihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menyucikan kami. Dan di saat ini juga Tuhan ada pergumulan demi pergumulan setiap kami. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, menolong, melawat kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami percaya setiap kami alami pertolongan Tuhan. Alami penyucian dengan darah Yesus. Kami yang ada alami mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang tertutup jalan dibukakan jalan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Yang susah dihiburkan. Dan kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kami. Pembelaan dari Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita mau berdoa untuk persembahan, tugas persembahan. Kami bersyukur Bapa yang baik. Setelahnya kami terima firman-Mu, kembali kami dikuatkan, dan kami percaya firman-Mu itu akan terus menerangi hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati Pak Gembala yang sudah melayani, dan terus Tuhan urapan-Mu terus di dalam hidup hamba-Mu, sehingga kami semua di tempat ini melalui hamba-Mu kami berkati, kami dikuatkan, dan lebih kami menjadi umat-umat yang setia kepada Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan yang kedua. Tangan-tangan yang terlurus untuk memberikan dengan sukacita. Engkau memberkati, balas berkat sesuai janji firman-Mu. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Yesus
berdoa sehingga firman Tuhan semakin dibukakan melalui gembala untuk membawa kita jemaat Tuhan semakin bertumbuh kuat iman kita kepada Tuhan, rohani semakin teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dan seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas, apa yang kita lakukan kita percaya pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh kehadiran kita jemaat Tuhan yang ada, kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, dan kita akan melihat melalui cuplikan video untuk kegiatan kita sepekan ini. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Minggu ini dilaksanakan puasa Daniel selama 3 hari, pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Hari Sabtu, ada diakonia YMB dan sekolah minggu kepada warga lansia Ciangsana. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan kembali di grup YMB. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau sekretariat. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja yang sudah tertera di bawah ini. Puji Tuhan, telah pengumuman kita untuk kegiatan kita sepekan, dan mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Dan tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Semoga sudah diberkati di bulan Ramadan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Kami boleh rasakan Tuhan pertolongan-Mu. Kami boleh rasakan berkat-Mu Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami, dalam pemberitaan firman
firman-Mu, kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan Tuhan, untuk kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Biarlah kami lalui bersama dengan Engkau, karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami terus membutuhkan Engkau Roh Kudus dalam hidup kami. Oleh karenanya selalu genggam erat hidup kami, genggam hidup kami dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Dan bawa kami Tuhan untuk menikmati setiap pertolongan-Mu, menikmati setiap berkat dan kemuliaan-Mu. Umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini dengan berbagai pergumulan yang ada, mengenai apapun juga, kami percaya Engkau melihat, Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau tahu, Engkau mengenal setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami bawa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, ketika kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, maka Engkau akan turun tangan, Engkau akan nyatakan pertolongan-Mu. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat Allah nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Dan biarlah hidup kami boleh memancarkan kebaikan Allah. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap program gereja yang ada, setiap kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong kami, bahkan bangsa negara ini Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami. Peresmian gereja kami nanti juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam setiap perkara, bahkan Engkau mengambil alih pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan sebelum kami pulang kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Ya Tuhan, anugerahkan kepada kami segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus memberkati kita, menyertai hidup kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Tuhan Yesus memberkati.